Hampir seluruh kegiatan harian manusia meninggalkan jejak karbon yang meningkatkan emisi gas rumah kaca di atmosfer karena masih menggunakan sumber energi dari bahan bakar fosil. Salah satu solusi atas masalah ini adalah penggunaan kendaraan listrik. Perusahaan ojek online di Indonesia pun mulai melirik inovasi bisnis dengan menggunakan kendaraan listrik roda 2. Dalam situs resmi Institute for Essential Services Reform atau IESR, tercatat bahwa sektor transportasi menghasilkan 30% dari total emisi karbon dioksida. Transportasi darat berkontribusi pada 88% dari jumlah emisi tersebut. Tren ini pun diprediksi akan terus meningkat sehingga sektor transportasi akan terus menjadi salah satu penghasil emisi utama di negara ini. Emisi terakumulasi menyebabkan pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim. Dalam mengantisipasi hal itu, Gojek sebagai perusahaan berbasis teknologi yang menyediakan jasa transportasi menjalin kolaborasi strategis dengan PT TBS Energi Utama, yakni membangun ekosistem kendaraan listrik roda 2 di Indonesia. Co-founder dan CEO Gojek Kevin Alwi mengatakan, mitra pengemudi Gojek akan memperoleh kemudahan pada pembiayaan untuk memilikinya dan berperan sebagai katalis pengadopsian teknologi kendaraan listrik, sekaligus memperkenalkannya sebagai pilihan yang tepat bagi konsumen. Tahap uji coba yang akan kita perbesar nih. Jadi dengan masa uji coba ini tentu kita akan membantu mitra-mitra driver Gojek untuk menggunakan motor listrik ini, dan dengan adanya motor listrik ini kemudian konsumen juga bisa memesan pesanan-pesanan yang akan dikerjakan oleh mitra-mitra driver yang menggunakan motor listrik. Jadi dengan ini kita dari sudut pandang konsumen yang menggunakan aplikasi dan kemudian akan mengalami pengalaman dengan motor listrik ini, kita harap ini bisa meningkatkan pengetahuan dan tentunya antusiasme masyarakat untuk menggunakan kendaraan-kendaraan listrik. Tujuan lain kolaborasi kedua perusahaan lokal ini ialah menunjukkan langkah nyata dalam mewujudkan komitmen berkelanjutan bersama untuk pengurangan emisi karbon atau the zero emission. Komitmen ini diharapkan dapat mengembangkan usaha bisnis dalam bidang manufaktur kendaraan listrik roda 2, teknologi pengemasan baterai, infrastruktur penukaran baterai, hingga pembiayaan untuk memiliki kendaraan listrik. Jadi kita bukan aja dari sisi pembangunannya, dari pabriknya untuk motor, tapi juga baterainya. Kemudian swapping station, jadi pertukaran baterai nanti akan ada, dan itu dengan jaringan-jaringannya. Dan itu terakhir dari sisi pembiayaannya buat calon customer atau calon consumer yang nanti akan memakai. Jadi total kurang lebih 1,1 miliar, 17 triliun ya, angkanya kurang lebih selama 5 tahun. Ya bagian dari kita sama bagian dari Gojek itu akan sama. Kerjasama ini mendapat dukungan dari pemerintah sebab sejalan dengan target pemerintah, yaitu percepatan penggunaan kendaraan listrik sejumlah 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta kendaraan listrik roda 2 pada 2030. Jadi kami tentunya dari ESDM kita ingin sama-sama bekerja memastikan bahwa produksi energinya, energi yang dimanfaatkannya adalah energi yang bersih. Memang kan ada yang men-challenge, ya kalau sekarang pakai mobil listriknya seperti ini apa manfaatnya? Tetap ini dari sisi emisi ini jauh lebih berkurang. Jadi angka-angkanya saya punya bahwa ini secara emisi meskipun dengan menggunakan listrik yang sekarang masih disupport banyak dari fosil, ini pasti akan menurunkan emisi. Sebelumnya, Gojek telah mengumumkan uji coba komersial pemanfaatan motor listrik yang menerapkan skema baterai swap. Di tahap ini, Gojek akan menggunakan 500 unit motor listrik di Jakarta Selatan, lalu meningkatkan skala uji coba dengan target awal pemanfaatan sampai dengan 5.000 unit motor listrik dan jarak tempuh penggunaannya sebanyak 1 juta kilometer di dalam platform Gojek. Data hasil uji coba tersebut akan dimanfaatkan guna mencari kombinasi teknologi yang tepat untuk kendaraan listrik yang dapat memenuhi kebutuhan mitra driver dan pengguna Gojek serta pasar Indonesia secara luas.